tes psikologi pada klien-klien kami. Tefuri juga pada saat Bu Aah ada di sini, Tefuri ada gitu. Jadi selain itu ada satu lagi advokat, ada 2 lagi psikolog, kemudian ada pesos, ada Pamilitas Ibu Ode, Ustazah ada, kemudian ada apa lagi ya? Iya itu, kami jadi punya 13 saat ini. Barangkali Bu Aah juga suka cerita bahwa apa yang kami lakukan adalah memberikan pelayanan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, pada saat wali kota kita Pak Oded, beliau punya janji yaitu untuk membantu perempuan dan anak supaya tidak semua datang ke UPT, katanya seperti itu. Lalu harus ada lembaga di tingkat kewilayahan itu, di kelurahan, entah apa nama lembaganya, saat itu belum tahu. Tugasnya yaitu melakukan informasi, memberikan informasi terkait pelayanan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan maupun pemberdayaan. Jadi ada 2 divisi, divisi pemberdayaan dan divisi pelayanan. Apabila pemberdayaan nanti akan bekerja sama dengan kami, apabila pemberdayaan itu akan bekerja sama dengan dinas instansi lain yang melakukan upaya pemberdayaan seperti misalnya dinas koperasi seperti itu gitu, dinas tenaga kerja gitu. Nah dulu itu programnya lembaga ini dibentuk, tugas utamanya tadi memberikan informasi, dan kemudian kami akan keliling ke setiap kelurahan setiap harinya. Nah nanti kami akan buka layanan di kelurahan itu menggunakan Molin. Jadi kami punya mobil namanya Molin, mobil perlindungan, itu hibah dari kementerian. Nah barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar dulu ada mobil kekasih juara yang selalu ada di Cikapayang atau di Balai Kota. Nah Molin itu akan bertugas seperti itu saat itu. Tapi ketika ganti pimpinan di dinas kaminya berbeda lagi gitu, dan akhirnya terbentuklah Puspa PP seperti itu. Iya. Itu pamitan Bu pengantar. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata pada hari ini ya, Bapak ini salah seorang Bapak kami aja sebagai Ketua Divisi Pemberdayaan dan dengan ibu-ibu pengurus Puspa PP Kelurahan Cigadung yang sudah kami cita-citakan sebetulnya untuk hadir berkunjung ke sini, karena kami harus mengawali pekerjaan kami dengan satu ilmu. Nah selama ini alhamdulillah, ceritanya tahun 2021 ya, katanya itu dibentuk Puspa PP di Kelurahan Cigadung setelah adanya pembentukan di Kota Bandung. Kan di Kota Bandung itu ada 151 dan kami ada salah satunya. Nah, untuk di Cigadung sendiri betul-betul merupakan satu surprise, karena kita tidak tahu ya Bu ya, semuanya tahu-tahu sudah ada SK. Apalagi saya sendiri tahu-tahu sudah diangkat jadi Ketua Puspa PP Kelurahan Cigadung oleh Pak Lurah itu. Jadi dengan diangkatnya, dengan diberi SK-nya juga di WA ya Bu ya, sampai sekarang belum menerima yang bisnisnya. Mau tidak mau kami harus bekerja. Nah jadi karena itulah kami sudah mulai melakukan pekerjaan, tetapi saya masih merasa penasaran sebelum saya bawa ibu-ibu ke sini, karena mungkin saja harus kemana, bagaimana. Nah ini barangkali oleh karena itu saya ketika menulis pada Ibu Nita mohon izin untuk datang berkunjung ke sini adalah untuk mengadakan orientasi baik kelembagaan maupun orientasi penanganan kasus, karena mungkin supaya kami tidak salah
saja sebentar lagi saya akan resign dari Puspel PP ini karena usia juga. Nah, saya ingin perkenalkan dulu, barangkali ini ibu-ibu yang bersama saya pada hari ini. Saya sendiri barangkali kalau bagi yang baru ya, saya Ibu Aa, dipanggilnya Ibu Aa. Nama saya lengkapnya Ibu Siti Ahadiah. Yang sebelah kanan saya adalah Ibu Iya. Beliau adalah anggota dari divisi pemberdayaan. Yang sebelah kiri saya Ibu Ella, anggota dari divisi pelayanan. Kemudian Pak Maman, Ustadz, beliau adalah ketua divisi pemberdayaan. Dan yang sebelahnya Ibu Nia adalah anggota dari divisi pemberdayaan. Kemudian Ibu Neni, anggota divisi pemberdayaan. Ibu Tati, anggota divisi pelayanan. Dan Ibu Ida, bendahara. Banyak banget Bu. Alhamdulillah. Jadi itulah barangkali personalia yang pada hari ini saya bawa. Bu Neni, Apakah ada Ibu Neni? Ketua divisi apa, Bu? Saya kaget karena rasanya saya belum pernah mendapat laporan ada klien yang dibawa ke sini. Nah, inilah barangkali salah satu ingin meluruskan supaya saya tuh tidak keluar-keluar di sana, tapi tahu dari Ibu Kepala bahwa bagaimana prosedurnya apabila ada klien di wilayah seperti kata Ibu tadi. Rencana Pak Kodet ya, Pak Wali yang terdahulu itu mau jemput bola dari PPA yang ke wilayah. Tapi kalau sekarang terbalik kan, kalau sekarang dari kita, dari Puspel, kalau ada kasus itu dibawa ke sini, apakah begitu Bu? Inilah barangkali yang saya ingin tahu supaya ibu-ibu para pengurus paham bagaimana jalur-jalur yang benar, yang baik, yang bisa manfaat untuk kita bisa melakukan kegiatan seperti itu. Karena seingat saya dulu ketika sebelum ada Puspel PP, saya sering mendapat klien itu dari Cigadung justru. Banyak kan dari Puspel. Inilah barangkali yang saya ingin lebih paham supaya bagaimana yang sebenarnya kasus-kasus itu, karena di sana kan ada wilayah Puspel PP Cigadung, kemudian ada kasus-kasus, kami juga kemarin sudah menangani beberapa, tapi alhamdulillah bisa kami tangani. Karena kalau kami sebetulnya Puspel PP sekarang itu seperti apa tepatnya, saya juga kurang paham tugas utamanya apa gitu. Tapi seringkali kepala bidang P2A yang punya Puspel PP ya Ibu Firda, Pak Gintan biasa dengan Ibu Firda ya, menyebutkan bahwa yang utama itu kan penanganan kasus. Apabila ada kasus di wilayah yang ringan, sedang, mereka di dinas menyebutnya ada 3 kriteria kasus: ringan, sedang, berat. Padahal buat kami di sini semua kasus sama ya. Ya, yang ringan dengan keunikannya, yang sedang pun sama, yang berat juga begitu gitu. Nah, untuk kasus ringan katanya diselesaikanlah di wilayah gitu. Tapi tadi kembali saya tidak tahu kasus ringan itu yang seperti apa yang dimaksud, batasannya di mana gitu. Kemudian apabila kasus itu berat, maka dibawalah ke UPT gitu, seperti itu Ibu. Nah, barangkali apabila ketika kasus itu berat, tentu di internal Puspel PP-nya Ibu, di divisi pelayanannya lah yang memutuskan bahwa oh iya ini kasusnya berat dan harus dibawa ke UPT gitu. Paminten Ibu punten kepala divisinya hidang Bu, kekedah membebani Ibu ketua gitu, langsung ditandakan ya, mungkin seperti itu tujuannya. Jadi kalau sudah sampai di sini maka kami akan menerimanya pertama
prosedurnya nanti di satpam menulis buku tamu, kemudian nanti akan ada konselor umum yang akan memberikan asesmen awal. Setelah itu kami akan rencanakan dari kasus ini apa yang akan dilakukan terhadap klien. Kami menyebutnya klien ibu, bukan korban. Nah, untuk penanganannya sendiri bila terkait psikologi, maka Bu Rizky bisa sampai. Sudah disampaikan ya tadi, harapannya memang tadi disampaikan kalau ditangani oleh Puspel PP itu kalau ringan gitu ya bisa ditangani di sana. Maksudnya apa sebetulnya kan karena kasusnya mungkin kalau dari yang ringan kan sangat banyak gitu. Tapi tentu batasan tadi ya, batasan ringan itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kan kayak ringan sekarang itu apalagi kalau kekerasan seksual gitu ya untuk anak, seringkali orang-orang di wilayah itu gitu ya, piraku cuma ditoel, cuma dipegang itu kadang-kadang dianggap ringan gitu ya. Kadang-kadang tuh sebagai menganggap tuh kekerasan seksual anak tuh kalau yang sampai disetujui gitu. Kalau nah barangkali nih yang bikin ringan sedangnya itu di mana nih gitu ya, batasan-batasan ringan dan sedangnya itu seperti apa gitu. Nah ini memang yang barangkali nanti perlu banget disepakati karena kalau dianggap itu ringan padahal itu kan potensi yang luar biasa gitu. Nah sehingga seringkali secara hukum tiba-tiba mencarikan solusi terhadap masalah yang ringan itu seperti apa. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Rizky juga, apabila memang ternyata dari hasil asesmen atau dari hasil pengukuran dari obrolan itu ternyata sepertinya ini masih sebetulnya masih bisa ditangani di PPP ya, berarti maka bisa dilanjutkan sama ibu-ibu di wilayah. Jika misalnya memang ternyata membutuhkan penanganan yang lebih khusus atau mungkin membutuhkan penanganan yang lebih meluas lingkupnya, harus secara hukum juga misalnya, harus secara psikologis juga, nanti akan dibantu di sini. Paling mungkin nanti biasanya dari Puspel PP membantu mengingatkan kepada klien tersebut tentang jadwal. Nanti kan biasanya akan ada jadwalnya Bu, seminggu sekali, atau kalau misalnya udah nggak harus intensif seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali gitu. Terus bisa juga mungkin nanti ada dampingan, nggak cuma di sini aja. Kalau ternyata misalnya mau dibawa ke polisi, nanti didampingi untuk polisinya sama kami. Dan Puspel PP juga bisa ikut mendampingi. Seperti itu kalau gambaran secara umumnya gitu ya, karena saya sebagai konselor umum dibantu antara yang lain juga. Seperti itu kalau penanganannya. Beberapa kali juga emang kita kerjasama dengan Puspel PP yang di wilayah-wilayah dan ya macam-macam ya kasusnya itu macam-macam. Ada yang kembali ke Puspel PP-nya, ada yang kemudian bersama-sama dengan Puspel PP kita sampai kembali ke pengadilan. sebenarnya juga otomatis nanti Itu kan solusi dari kliennya sendiri Bu, menemani aja, memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan karena pada akhirnya keputusannya tetap dari petugas, keputusannya tetap dari klien sendiri. Kalau gimana nih kasusnya, itu bantuannya seperti apa, kita mendukung. Sifatnya sebagai dukungan Bu. Ini ya, kan ada kasus langsung misalkan dibawa ke sini. Kan di sini kan ada psikolog, ada pengacara. Nah itu perlu biaya enggak? Enggak, biayanya itu gimana gitu, bayar atau gimana gitu? Bayar Bu. Yang bayarnya pemerintah. Pemerintah, jadi layanan di kami bukan gratis. Kalau gratis kan berarti tidak ada apa-apa sama sekali gitu. Tapi di sini kan pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi bebannya diberikan ke pemerintah itu. Ya untuk kliennya sendiri tidak berbayar ya. Tapi selama layanan itu di UPT. Ya, apabila keluar dari UPT, misal ke pengadilan ya tadi diputuskan bercerai, mereka kan punya aturan sendiri gitu ya. Kami tidak menanggung biaya tersebut gitu. Lalu tadi Teh Puri menyampaikan untuk kesehatan gitu. Itu